Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution merespon teguran inflasi sumut tertinggi di Indonesia. Bobi Nasution mengatakan pihaknya terus melakukan upaya agar sumut tidak lagi alami inflasi yang cukup tinggi. Inflasinya tertinggi, bahwa di sini kita sama-sama melihat Provinsi Sumatera Utara 5,32. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution kena tegur Kementerian Dalam Negeri. Pasalnya, inflasi di Sumatera Utara menjadi yang tertinggi se-Indonesia dengan 5,32%. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendagri Tom Sitohir dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah. Teman-teman kepala daerah dan pemerintah daerah harus bekerja keras nih, daerah yang merah-merah ini. Kenapa? Karena yang lain bisa, gitu loh. Menjawab teguran, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution melakukan sejumlah langkah untuk menekan inflasi. Salah satunya adalah melakukan gerakan pangan murah. Bobi juga akan memperkuat kerjasama antar daerah dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan. Yang bisa kita bantu atau bisa kita intervensi adalah dari volatile food-nya. Per hari ini kita sudah ada operasi pasar, Pak ya, dan hari ini kita kirim barang juga. Salah satunya yang paling tinggi volatile food-nya adalah cabai merah. Kita ini beli dari luar daerah, dari luar Sumatera Utara. Hari ini sudah dikirim. Kita lagi mau coba cari terus. Kita intervensi dengan akhir tahun ini. Kepala daerah dengan inflasi tertinggi dituntut bekerja lebih keras karena tingginya inflasi akan sangat berdampak bagi masyarakat. Selain Provinsi Sumatera Utara yang mengalami inflasi tertinggi di Indonesia, medio September 2025 adalah Riau dan Aceh. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Kementerian Keuangan akan menempatkan dana pemerintah dari saldo anggaran lebih APBN pada Bank Pembangunan Daerah. Penempatan dana tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan menempatkan dana pemerintah dari saldo anggaran lebih dari 1 SAL, anggaran pendapatan dan belanja negara pada Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Untuk tahap penempatan dana tersebut akan dimulai dari Bank Jakarta dan Bank Jatim yang sudah menunjukkan minat dan kesiapan. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memperkirakan dana yang akan disetor ke Bank Jakarta dan Bank Jatim berkisar 10 hingga 20 triliun rupiah. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong aktivitas perekonomian daerah. Purbaya memastikan penempatan dana segar tersebut dilakukan dengan penuh kehati-hatian, mengingat kapasitas bank daerah tidak sebesar bank-bank himbara. Jadi nanti kita akan implementasikan strategi yang sama untuk Bank Jakarta dan mungkin satu bank lagi di kawasan Jawa Timur sana. Dalam waktu dekat nanti jumlahnya akan saya hitung. Tapi kalau 10 triliun, 20 triliun aja bisa kali ya untuk nyerap ya. Bisa. Nanti itu akan nyebar ke UMKM dan industri lain di Jakarta maupun di tempat lain. Sebelumnya, Kementerian Keuangan juga telah menempatkan dana segar sebesar 200 triliun rupiah di sejumlah bank himbara. Masing-masing terdiri dari 55 triliun rupiah di Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Kemudian 25 triliun di BTN dan 10 triliun di Bank Syariah Indonesia. Meski telah menyepakati perjanjian damai, militer Zionis Israel masih melancarkan serangan mematikan di Gaza. Informasinya saja tetaplah di sini sore. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Warga berburu operasi pangan murah di Kabupaten Tangerang, Banten. Paket pangan murah disediakan pemerintah daerah sebagai upaya membantu kesulitan ekonomi masyarakat. Ratusan warga berdatangan sesuai kupon antrian waktu ke alun-alun Tiga Raksa untuk mengikuti tebus pangan murah. Paket pangan murah yang berisikan beras 5 kg, minyak goreng kemasan, tepung dan gula putih bisa dibeli dengan harga yang sangat murah.
Pemerintah Kabupaten Tangerang menyediakan 2.000 paket dalam rangkaian HUT Kabupaten Tangerang. Kegiatan sosial ini menjadi agenda utama sehingga pangan murah bisa membantu masyarakat secara langsung. Kabupaten ini yang tahun 2025 ini kegiatan yang bersifat sosial, yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Kegiatannya antara lain adalah donor darah, sunatan massal tadi di rumah sakit Tiga Raksa, pengajian, terus juga sembako, ya kan, ketahanan pangan, dan kegiatan-kegiatan lain yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Sayur terigu. Berapa duit itu? 30.000. Kalau diberi di warung atau di toko berapaan biasanya? Gula 16,5. Minyak sayur 18. Terigu 13. Lebih mahal ya? Iya. Kalau di mari murah? Alhamdulillah, lebih murah. Pemerintah berharap program pangan murah akan menjadi agenda rutin sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat teratasi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hemarani, Ayus melaporkan. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Hukum itu menuntun bangsa Indonesia menuju kemajuan. Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. KN ini merupakan oknum TNI Angkatan Darat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Kan polisi kan manusia, bukan robot. Saya nggak lihat itu dari pemerhati HAM ke sana. Inside Story, Selasa, pukul 8:30 malam di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dia. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri. Ternyata banyak SPPG baru itu ingin mengejar jumlah pelayanan yang besar. Mereka mampu meyakinkan terima manfaat, kita stop sementara. Ini kalau trafficking itu selalu ada kaitannya dengan aparat investigasi dengan tuntas. Itu ya dilacak